Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita hidup di dalam iman, di datang kepadanya dengan segenap hati dan jiwa kita, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia di atas segala-galanya. Mari datang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk menyenangkan hati kita, memuji hati kita, memuliakan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kudus di surga, segenap hati dan segenap jiwa kami datang kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya. Bapa, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mendapati seluruh organ tubuh kami dalam keadaan sehat, berfungsi dengan normal. Itu semua karena kemurahan, karena kasih-Mu. Bapa, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu kami memerlukan darah Yesus Kristus terlebih dahulu, menguduskan kami, menyucikan kami, agar kami hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat menyembah-Mu, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu yang membimbing kami, mengajari kami saat menyembah Tuhan, saat memuji Tuhan, saat memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya Yesus. Oh rabata syakara bala. Haleluya. Oh. Mari sembah Yesus Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita tinggikan nama-Nya, kita agungkan karya. Haleluya Yesusku. Tuhan haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu ya Allahku. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Muliakan nama-Nya, tinggikan nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Sungguh ku mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan. Mari masuk hadirat-Nya, muliakan nama-Nya. Kita katakan kepada Tuhan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Shalom. Haleluya, amin. Oh,
datang padamu, Allahmu yang bawa syariatku, cinta, amin, amin. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah manis Engkau bagiku. Sekali lagi, kerinduanku datang padamu, amin, amin. Allahmu yang bawa syariatku, cinta, amin. Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah manis Engkau bagiku, amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, amin, amin, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, amin. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sama-sama kita katakan, kerinduanku, kerinduanku, datang padamu, Allahmu mawar syariatku, cinta, amin. Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, amin, amin. Terindah, termanis Engkau bagiku. Sekali lagi katakan, kerinduanku, oh datang padamu, yes. Allah mulia bawar syariatku, cinta, oh Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Amin, amin, amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapkan hatimu untuk masuk hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan di tempat kediaman kita masing-masing, percayalah itu menjadikan tempat kita menjadi tumpuan kaki Tuhan, menjadikan rumah kita hadirat Tuhan dipenuhi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari sembah Dia, agungkan Dia, muliakan nama-Nya, tinggikan nama Yesus di atas segala-galanya. Pada pagi hari ini kita datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Nya. Percayalah, segala sesuatunya akan indah, segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hati dan jiwa. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia pewarsyaratku, cinta. Amin, amin. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sekali lagi, kerinduanku, Kau Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi ku sembah Kau. Kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya.
segala pujian hanya bagimu, Yesus. Betapa ku mengasihimu lebih dari segalanya. Mari sembah Dia, Yesusku, Rajaku yang mulia. Betapa ku mengasihimu lebih dari segalanya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagimu. Kaulah yang besar, Kaulah yang besar, Kaulah yang besar. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Yesus. Hosiana. Haleluya, haleluya, Yesusku. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Yesus. Hosiana, Bapakku. Hosiana, Yesus. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi untuk menyambung firman Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Amin, amin, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya
setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami ya Tuhan. Tolong kami agar kami memperoleh pengertian tentang firman Tuhan, agar kami memperoleh tuntunan, memperoleh bimbingan dalam menjalani hari-hari kami sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur, kami sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya percaya pada pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai bahwa kita adalah berkat. Kenapa kita harus belajar tentang ini Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu banyak sekarang orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa dirinya sendirilah berkat itu. Dia beranggapan, atau orang-orang Kristen beranggapan bahwa di dalam dia bukanlah sesuatu yang berharga, bukanlah sesuatu yang sangat-sangat spesial. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita saling mengingatkan hari ini, agar engkau tidak sibuk atau tidak dibuat capek untuk mengejar berkat, tetapi bersyukur bahwa di dalam dirimu ada berkat yang luar biasa yang tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Seandainya disadari, mereka tidak akan pernah sampai depresi, stres untuk mengejar sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, kita awali dari Kejadian 12. Nanti kita lompat-lompat sampai dengan Kejadian 13 agar kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Ini mengenai Abram yang dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju rencana Tuhan yang sesungguhnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir seperti ini. Kalau ingin berhasil, pergilah ke satu tempat yang lebih ramai. Atau kalau ingin maju, pergilah ke satu tempat. Kemungkinan kamu tidak bisa maju di satu tempat ini. Atau banyak beberapa datang ke kita cerita bahwa di rumah mereka itu hawanya panas, sehingga harus pindah-pindah rumah. Iya Pak Pendeta, di rumah ini panas, kami harus pindah rumah. Kenapa panas? Iya, karena kami semuanya di tempat ini sakit. Mulai dari anak-anak sampai kami orang tuanya sakit. Dan kami pindah rumah. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah itu berlaku bagi orang Kristen? Ini yang menjadi pertanyaan. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan agar Abram keluar dari tempat kelahirannya, dari Ur Kasdim, menuju rencana Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tidak bisa memberkati Abram kalau dia tidak keluar dari tempat kediamannya, kalau dia tidak keluar dari sanak saudaranya. Kita tahu bahwa Abram pada waktu itu sudah sangat diberkati.
memiliki harta, memiliki kekayaan yang cukup besar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan perintahkan dan dia pergi. Dan kira-kira usia dia mungkin sekitar 70 sampai 75 tahun disuruh keluar dari negeri orang tuanya. Lihat Bapak Ibu Saudara, dan Abraham taat pada waktu itu. Abraham taat, demikian juga kita. Kalau kita nggak keluar dari zona kita hari ini, kita merasa takut. Kalau kita bertindak sesuatu yang baru, kita merasa cemas, seolah-olah kita akan gagal, seolah-olah kita tidak akan berhasil. Di sini Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau kita nggak keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa bekerja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus keluar, meninggalkan semuanya dan masuk kepada perintah Tuhan. Abraham keluar dan mengikuti perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Abraham sangat diberkati pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, kita lompat ke Kejadian 13. Berkat apa yang dilakukan atau yang diterima oleh Abraham, saudaraku yang terkasih. Ayat 13, Kejadian 13 ayat pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Tuhan perintahkan agar dia keluar, dan dia keluar dari Ur Kasdim menuju Mesir, dan dari Mesir dia juga keluar kepada rencana Tuhan. Dan lihat ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kita lihat Abram sangat diberkati. Kenapa sangat diberkati Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena dia belajar taat mengikuti perintah Tuhan. Karena dia belajar taat untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Perhatikan, saudaraku yang terkasih. Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim ke sebuah tempat yang sama sekali tidak dia ketahui. Yang sama sekali tidak pernah dia kunjungi. Yang sama sekali dia tidak pernah dengar. Kecuali dari Tuhan. Pergi, keluar. Dan dia belajar taat. Kadang-kadang kita orang Kristen tanpa alasan harus belajar taat. Agar kita sampai kepada tujuan rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, katakanlah dulu tentang sakit penyakit. Dalam 1 Petrus 2, dan ayat 1 Petrus 2 ayat 24 dan Matius 8 ayat 17 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Dan Matius 8 ayat 17, Ia sendiri telah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Terkadang kita harus belajar taat. Ya, taat saja, aku sudah sembuh. Tanpa alasan. Alasannya hanya satu, ya karena percaya kepada Tuhan. Tapi banyak zaman sekarang orang Kristen selalu cari alasan. Ya tapi kan Pak Pendeta memang benar ada Tuhan. Tapi kan perlu kita berhikmat. Perlu kita bertindak. Iya, tidak ada yang salah. Dalam hal berhikmat, dalam hal bertindak tidak ada yang salah. Yang salah, kita menutupi sesuatu dengan alasan bertindak. Dengan alasan berhikmat. Ada berapa banyak orang Kristen menutupi kesalahannya dengan alasan berhikmat. Ya, salah satu contoh, dia mengalami penyakit medis dan sudah diagnosa penyakit medis, tapi malah pergi okultisme dengan alasan perlu berhikmat Pak Pendeta. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Ya, baru-baru ini saya ada mendengar sebuah berita
di sebuah cerita, bukan berita. Sebuah cerita di daerah kami ini. Ada seseorang meninggal karena rabies, digigit anjing. Ya, udah tahu digigit anjing rabies, malah pergi ke dukun, okultisme. Nah ini kan cara berpikir orang-orang yang benar-benar salah. Terus kenapa pergi ke sana? Alasannya apa? Berhikmat. Karena dunia ini punya kekuatan. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada kalanya kita taat tanpa bertanya kenapa, ada apa? Ikuti saja firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, engkau sudah sembuh, itu enggak usah cari. Tapi masih sakit, tapi masih ini, tapi tidak, stop. Belajar taat, aku sudah sembuh. Sebab Tuhan telah berfirman. Amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hal itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham belajar taat, dia tinggalkan semuanya. Bayangkan di usia kira-kira 70 sampai 75 tahun disuruh keluar. Jangankan 70 tahun. Umur 50 mungkin udah ragu untuk merantau. Udah ragu untuk meninggalkan kampung halamannya. Ya, tapi dia tidak memikirkan hal itu. Abraham yaudah taat. Abraham ikut apa kata Tuhan. Hari ini juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Engkau akan sampai kepada firman Tuhan, sampai kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya ketika engkau belajar taat. Ikuti apa yang Tuhan inginkan. Ikuti apa yang Tuhan firmankan dalam hidupmu. Amin. Saya yakin dan percaya ada sesuatu rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Sebab tidak ada manusia yang lahir tanpa rencana Tuhan. Gak ada. Semua itu manusia dilahirkan ada rencana Tuhan yang ingin disampaikan kepada dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan gini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan mengikuti kesalahan orang-orang Israel. Tuhan udah berfirman sama orang Israel. Aku akan memberikan kepadamu tanah Kanaan, tanah perjanjian, harta kekayaannya melimpah, madu dan susunya melimpah, tanahnya subur. Tuhan udah bilang ke mereka pada saat mereka berada dalam penjajahan Mesir, saat mereka dalam perbudakan. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada mereka. Tetapi karena mereka tidak belajar taat, apa yang terjadi? Tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Tidak ada yang masuk, semuanya di jalan meninggal semuanya, mati semuanya. Hanya karena ketidaktaatan. Dan kalau kita tarik garis atau jarak, itu paling lama perjalanan mereka harusnya 1 minggu dari Mesir ke tanah perjanjian. Paling lama 3 hari sampai 6 hari. Tetapi lihat apa yang terjadi. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ini sebuah keterlambatan yang sangat-sangat, saya tidak bisa katakan, bayangkan 6 hari ke 40 tahun. Jangan sampai hal itu terulang dalam diri kita. Karena kita tidak belajar taat, kita berputar-putar di dunia ini. Berputar-putar, berkutat di sana. Ujungnya apa yang terjadi? Sampai akhirnya kita kembali, rencana Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi banyak orang Kristen tidak menandari itu, tidak melihat akan hal itu. Sehingga hidupnya terus berputar hingga tua. Makanya jangan heran kalau ada di masa tuanya diberkati, ya mungkin pada masa tuanya dia belajar taat. Pada masa mudanya dia sulit. Kenapa? Mungkin pada masa mudanya dia masih menikmati dunia ini. Udah mulai usia tua dia sadar, oh rupanya hanya Tuhan yang benar. Ya. Jadi tergantung kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar taat, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan agar rencana Tuhan yang sesungguhnya bisa kita terima dengan lebih cepat lagi, lebih awal lagi.
Amin. Sama dengan Abraham. Harus keluar dulu dari keluarganya, sanak saudaranya. Agar Tuhan leluasa bekerja dalam hidupnya. Ini banyak hal gambarannya. Mungkin ini bukan kalau untuk kita, mungkin kita berbicara seperti ini. Keluar dari dunia ini. Datang kepada Tuhan dengan taat. Dari keinginan-keinginan dunia ini. Oke Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Periz diam di negeri itu. Saking banyaknya harta mereka tidak muat di satu negeri, di satu daerah. Wow. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu di daerah mana ini? Kalau kami dikatakanlah di Kabupaten Dairi. Bayangkan di satu kabupaten. Hartanya nggak muat. Saking diberkati. Ini sangat luar biasa. Sehingga para pekerja mereka berebut lahan. Pekerja Lot dan pekerja Abraham berebut daerah. Agar harta mereka bisa aman. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Mari kita lihat ayat 10. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kita tahu bahwa Lot memanggil paman kepada Abram. Ya, itu dikatakan Alkitab di kejadian sebelumnya. Tetapi Lot merendahkan hatinya dan mengatakan tetapi Abram merendahkan hatinya kepada Lot dan berkata, kita ini kerabat. Kenapa harus ribut? Bukankah semuanya bisa diselesaikan? Haleluya. Lihat. Ketika Abram belajar taat, hatinya diubahkan Tuhan. Kita sebagai keturunan Abraham secara rohani harus mengikuti teladan daripada nenek moyang kita ini, Abraham ini. Harus mengikuti. Ada berapa banyak sekarang orang Kristen kerabat saudara tapi egois. Tidak saling membantu. Tidak saling menolong. Mereka egois. Saling mementingkan diri sendiri. Tidak peduli Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi udah berbicara warisan. Jangan harap. Kita yang sudah mengerti firman Tuhan. Ketika ada saudara kita mulai membenci kita, katakan kepada mereka, kita ini kan sekerabat. Kita ini kan saudara. Kenapa harus ribut? Bisa kita bicarakan dengan baik. Amin, saudaraku. Itu yang dilakukan oleh Abram. Dia katakan kepada saudaranya, kepada Lot, kita ini kerabat, tidak usah ribut. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Dan yang kedua, setelah Abram memiliki hati yang luar biasa, penuh dengan kasih, dilakukan dengan tindakan. Tidak hanya di perkataan, ya, diperkatakan tetapi bertindak, dilakukan dengan tindakan. Ada berapa banyak orang Kristen hanya dalam perkataan, tetapi tidak bertindak. Di dalam perkataan dia berkata, iya, aku mau setia, kepada Tuhan, tetapi tidak setia. Aku mau taat kepada Tuhan, tetapi tidak taat. Kalau dikatakan bisa begini, dilakukan seperti ini, dia akan bilang, oh aman, gampang itu, gampang. Ternyata tidak dikerjakan. Abraham tidak melakukan itu. Abraham memperkatakan kepada Lot, ketika mereka sedang berada dalam masalah, berkata, kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku.
Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Amin. Lot diperintahkan Abraham, dikatakan Abraham, kamu bebas memilih. Abraham katakan, Lot, kamu bebas memilih. Kita ini kerabat. Jangan gara-gara harta kita ribut. Jangan gara-gara tanah kita ribut. Kita bebas memilih. Pilih. Ini sesuatu yang jarang ditemukan zaman sekarang. Ya. Jangankan yang paling tua menyuruh memilih kepada yang muda. Satu garis aja mereng. Udah mereng itu. Batas-batasnya nggak seperti itu. Bisa jadi berantem. Banyak kita temukan zaman sekarang seperti itu. Hari ini saudaraku, mari kita belajar seperti Abraham berkata, jangan ribut gara-gara harta, jangan ribut gara-gara ini berkat Tuhan. Tetapi kita ini kerabat. Maka selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara, ada di dunia ini berkat menjadi kutuk. Harusnya berkat menjadi berkat terus, tapi berkat menjadi kutuk. Ya, salah satu contoh yaitu warisan tadi. Warisan itu harusnya berkat bagi mereka. Harusnya berkat bagi keturunan orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Jadi kutuk. Ada bahkan sampai main hukum, bunuh-bunuhan, ada. Berapa banyak dulu ada sampai viral itu, seorang anak memenjarakan orang tuanya hanya gara-gara harta. Harusnya itu yang mereka miliki berkat, tetapi menjadi kutuk. Kenapa? Karena mereka tidak belajar taat kepada Tuhan. Amin, saudaraku yang terkasih. Mari kita lanjut. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu apa yang terjadi? Lot memilih yang terbaik. Karena Lot masih memandang dengan cara manusia memandang. Dia pilih daerah-daerah yang terbaik, dia pilih tempat-tempat yang terbaik. Ternyata apa yang dilihat oleh manusia belum tentu yang terbaik di mata Tuhan. Kita lihat apa yang dipilih apa yang dipilih Lot menjadi Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan. Abraham bebas. Lot, engkau bebas memilih, kata Abraham kepada Lot. Dia pilih tempat yang paling subur. Kenapa? Karena Abraham tahu bukan tanahnya yang diberkati, bukan tempatnya yang diberkati, tetapi aku sendirilah berkat itu. Jadi dimanapun aku berada, saya yakin dan percaya tempat itu akan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Abraham tahu yang diberkati bukan tanahnya, bukan tempatnya, bukan pekerjaannya, bukan usahanya. Yang diberkati adalah dia sendiri. Sehingga apapun yang dia sentuh menjadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Semuanya menjadi berkat oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi banyak orang sekarang kejar sampai begitu capek. Dia tidak sadar bahwa dia sendirilah berkat itu. Sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan pasti memberkati. Ya, tapi Pak Pendeta banyak kegagalan yang kualami. Kejadian yang tidak seharusnya saya alami. Apakah itu bagian dari berkat Tuhan? Saudaraku yang terkasih, perhatikan. Kenapa Abraham bisa menyadari bahwa dia adalah berkat? Karena dia belajar taat dan melakukannya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan lihat apa yang terjadi. Abraham sangat diberkati. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah engkau adalah berkat itu.
Dan di zaman sekarang perjanjian baru kita lebih spesial. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ada Roh Tuhan di dalam kita. Jadi berkat itu ada di dalam kita. Jangan cari berkat di mana-mana. Berkat itu ada di dalammu. Sebab ada Roh Kudus di dalammu. Maka sebelum engkau melakukan sesuatu pekerjaanmu, sentuh dalam iman atau doakan, akulah berkat itu. Maka apapun yang saya sentuh akan diberkati. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya dalam kitab Injil dikatakan, tanda-tanda orang percaya ia akan meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Artinya, tanganmu ini, oleh karena Roh Tuhan di dalammu, telah diberkati Tuhan. Maka saat engkau sentuh bagian tubuhmu yang sakit, karena ada Roh Tuhan di dalammu yang menjadikan tanganmu menjadi tangan berkat, engkau menyentuh bagian tubuhmu yang sakit dan berkata dalam nama Yesus, tubuhmu akan diberkati dan disembuhkan. Engkau menyentuh anak-anakmu dengan iman bahwa ada Roh Tuhan di dalammu dan tanganmu sudah diberkati. Engkau menyentuh anak-anakmu, menumpangkan tangan atas anak-anakmu dan berkata, aku adalah berkat. Maka saat aku menumpangkan tangan atas anak-anakku, anak-anakku juga diberkati. Amin. Haleluya. Ini yang tidak pernah disadari orang-orang Kristen zaman sekarang. Saat engkau, apakah itu pekerjaanmu, apakah memang usaha di rumah, usaha dagang, atau bertani, atau transportasi, apapun pekerjaanmu, tumpang tangan, doakan. Ada Roh Tuhan di dalammu, ada Roh Kudus di dalammu, maka tanganmu menjadi tangan berkat. Saat engkau menumpangkan tangan atas pekerjaanmu, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi di dalammu sendirilah berkat itu, maka apapun yang engkau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Yes, yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara aku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya engkau Bapak Ibu Saudara adalah berkat Tuhan. Maka pagi hari ini percayalah apapun yang engkau kerjakan akan diberkati karena engkau sendirilah berkat itu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, engkau sendiri berkat itu. Apapun yang engkau sentuh akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kudus di surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami bisa belajar bersama-sama mengenai firman-Mu yang mengingatkan bahwa kamilah berkat itu.
sehingga kami tidak berusaha mengejar berkat, sebab berkat itu sendiri ada di dalam kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan akan diberkati oleh Tuhan, sebab kami sendirilah berkat itu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bapa, hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan melawat mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidup mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan membentengi mereka senantiasa. Seluruh keluarga mereka, anak-anak mereka, suami istri mereka, Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hamba percaya apapun yang akan dialami, dihadapi oleh saudara-saudaraku di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang tahun ini, apapun yang mereka alami, saya percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan membimbing mereka, Tuhan menuntun mereka, sebab mereka sendirilah berkat itu, oleh karena Roh-Mu ada di dalam mereka. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mengakhirinya dengan berdoa seperti yang dituliskan oleh Bapa di dalam firman-Nya, yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga yang diteruskan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Sampai bertemu kembali dalam ibadah malam besok pukul 8 malam bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Shalom, saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Kota Sidikalang. Salam damai, salam kasih Kristus. Sekali lagi, shalom.